Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan mengenai ulumul Quran. Ulumul Quran merupakan dua kata yang saling berkaitan. Yang pertama ada ulum, yaitu ilmu-ilmu, dan yang kedua Al-Quran, yaitu bacaan. Dalam pengertiannya, ulumul Quran merupakan ilmu-ilmu yang membahas mengenai turunnya Al-Quran, penyusunan Al-Quran, kemudian pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran, dan pembacaan Al-Quran, dan yang terakhir ada penafsiran Al-Quran. Nah, yang akan kita bahas baru ada 3, yaitu pertama ada nuzul Al-Quran, kedua asbabun nuzul, dan yang ketiga munasabah. Sebelum pada masuk ke materi itu, kita lebih baik mengenal dulu apa itu ulumul Quran dan bagaimana sejarahnya mengenai ulumul Quran. Pada waktu Nabi masih hidup, ulumul Quran itu belum ada, ilmu Al-Quran itu belum ada, tetapi Quran atau Al-Quran yang sebagai dasar dan pokok dari ulumul Quran itu sendiri, objeknya sudah ada. Nah, Al-Quran itu sebelumnya belum dimushafkan ataupun ditulis. Nah, tokoh-tokoh yang ada pada sejarah Al-Quran itu, yang pertama ada Abu Bakar sebagai tokoh penyetuju ditulisnya Al-Quran, kemudian Umar bin Khattab sebagai penggagas ditulisnya Al-Quran, dan Zaid bin Sabit sebagai penulis Al-Quran yang pertama kali. Al-Quran itu mushafnya disimpan setelah Umar itu di putrinya, yaitu Hafsah. Nah, Al-Quran itu berasal dari kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan bagi yang membacanya itu ialah ibadah. Al-Quran pertama kali dicetak bukan di negara Islam, tetapi di Jerman dan di Italia. Selain itu, Al-Quran dibentuk dikarenakan keinginan Umar bin Khattab yang berpikiran panjang dan ke depan. Apabila Al-Quran itu tidak dimushafkan, maka umat-umat yang akan datang, umat-umat terakhir itu tidak akan mengenai Al-Quran ataupun dapat menghafalnya. Maka dari itu, berdasarkan perang Yamamah yang menggugurkan 70.000 hafiz, maka dari itu disusunlah mushaf-mushaf dan ditulis Al-Quran itu. Nah, pengumpulan Al-Quran dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian pemeliharaannya lebih diketatkan lagi pada masa Utsman bin Affan. Selanjutnya mengenai nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan proses turunnya Al-Quran secara mutawatir. Adapun mutawatir tersebut ialah berangsur-angsur, tidak sekaligus turun kepada Nabi Muhammad. Karena jika langsung turun kepada Nabi Muhammad, mungkin beliau akan kerepotan dan sulit untuk menghafalnya. Nuzul Quran sendiri memiliki 2 kata. Yang pertama nuzul, turunnya, dan Al-Quran bacaan. Kemudian nuzul Quran sering kita peringati pada tanggal 17 Ramadan. Nah,
Terusnya nuzulul Quran itu ada pun dasar dari 17 Ramadan itu pada surah Al-Anfal ayat 41, di mana dalam surah tersebut ada yang berarti terjadinya peristiwa besar, yaitu Perang Badar, di mana itu terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Nah, pada masa itu diturunkanlah Al-Quran. Kemudian yang sering kita peringati itu tanggal 17 Ramadan, tetapi dalam Al-Quran itu tidak ada kata 17 Ramadan sebagai turunnya Al-Quran. Namun, ada pada surah Al-Qadar bahwasanya Al-Quran itu turun pada malam-malam mulia. Nuzul Quran. Turunnya Al-Quran itu ada beberapa tahap. Pertama, Al-Quran berasal dari Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah turunlah kepada Nabi Muhammad secara mutawatir melalui perantara malaikat Jibril. Hikmah daripada nuzulul Quran itu diturunkan secara mutawatir. Pertama, agar Nabi Muhammad mudah menghafalnya. Kemudian agar hikmah daripada turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu pertama, supaya meneguhkan hati Nabi bahwasanya Al-Quran itu turun berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu. Dan yang kedua, agar mudah menghafalnya. Nah, kemudian setelah nuzul Al-Quran, ada materi mengenai asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sederhananya, asbabun nuzul merupakan kejadian-kejadian khusus yang menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Adapun seluruh ayat Al-Quran itu belum tentu memiliki asbabun nuzul. Nah, adapun menurut umum mengatakan bahwa semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Setelah itu, kita akan membahas mengenai munasabah. Munasabah yaitu hubungan atau relasi antara ayat atau surah ke ayat atau surah lainnya. Misalkan ayat A munasabah dengan ayat B. Maka dari itu, ayat A mendekati ayat B dan munasabah saling berhubungan, maupun dalam artinya sama, hampir sama, atau membahas sesuatu yang sama pula. Munasabah itu harus dilakukan secara teliti dan tidak boleh sembarangan orang. Kemudian, munasabah bersifat ijtihad. Oleh karena itu, orang yang memunasabahkan Al-Quran itu boleh siapa saja. Tetapi sesungguhnya Al-Quran itu berasal dari bersifat tauqifi atau berdasarkan instruksi penyusunannya dari Allah. Nah, adapun penyusunan ayat-ayat Al-Quran, seharusnya kan wahyu pertama itu Al-Alaq ayat 1-5, tapi di dalam Al-Quran itu surat yang pertama kali disusun yaitu surah Al-Fatihah. Itu juga ada kaitannya dengan munasabah. Sesungguhnya penyusunan itu telah diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita mempelajari munasabah ini agar tidak mudah keliru akan pemahaman yang pemahaman yang tidak sesuai dan keliru. Manfaatnya itu, dan juga bisa mengungkap rahasia
dari Al-Quran itu sendiri mengenai sesuatu yang besar, Masya Allah, di dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.